Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan tulisan membeli pengaruh di Washington. Titik 2, menelusuri peran Hasyim Joyo Hadikusumo supaya kita bisa memberikan konteks ya terhadap presiden kita yang baru, yaitu Prabowo Subianto. Ini ditulis oleh Made Supriyatma, tulisan lama 2014, tanggal 5 Juli. Judulnya membeli pengaruh di Washington. Titik 2, menelusuri peran Hasyim Joyo Hadikusumo. Kita mulai ya. Yayasan Arsari. Arsari itu gabungan tiga nama dari Hasyim Joyo Hadikusumo ya. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo milik politikus Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo membayar sebanyak $660.000 Amerika kepada sebuah perusahaan lobbying di Washington. Apa yang mereka lobby? Berbeda dengan retorika Gerindra dalam kampanye yang ultra nasionalis. Itu usaha lobbying itu justru menunjukkan usaha Hasyim dan Gerindra untuk menjadi bagian dari permainan politik Washington. Ini menarik ya. Mata sejarawan tua itu benar-benar menghadap kamera. Dia sedang menjelaskan ya silsilah keluarga Prabowo Subianto, mantan jenderal yang kini sedang mengadu peruntungannya untuk menjadi presiden Indonesia ke-7. Ini lawan Jokowi periode pertama berarti ya, tahun 2014. Sang sejarawan tampaknya berusaha meyakinkan bahwa garis keturunannya Prabowo adalah keturunan pahlawan. Dia memiliki karakter yang sedia berkorban dan bukan tipe yes man. Itulah yang muncul dari film dokumenter Sang Patriot ya, dalam tanda petik. Sejarawan yang berbicara di sana adalah Peter Carey, seorang profesor dari Oxford yang ahli mengenai perang Diponegoro. Film dokumenter tersebut adalah semacam biografi movie dalam tanda petik yang lazim dibikin sebagai pembuka kampanye pemilihan presiden di Amerika. Film semacam ini dipakai untuk memperkenalkan dan tanda petik calon presiden kepada masyarakat. Keterlibatan sejarawan Peter Carey dalam film ini dengan segera memancing kontroversi. Seorang penulis menuduh Peter Carey telah menjual kemerdekaan jiwa akademisnya lewat film tersebut. Dengan segera kontroversi ini meluas dan merambah komunitas ilmuwan sosial yang mempelajari Indonesia. Carey sendiri kemudian mengakui bahwa ia memang melakukan rekaman wawancara 90 menit untuk sebuah film dokumenter. Ya, itu dilakukan atas permintaan Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Yayasan ini ikut membantu pendanaan penerbitan terjemahan buku Carey tentang Pangeran Diponegoro. Kemana? Udah makan? Udah salat? Tidak untuk banyak pihak, Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, disingkat YAD, adalah sebuah lembaga sosial. Yayasan ini membantu kegiatan pendidikan, sosial, kebudayaan, dan kesenian. Tidaklah terlalu mengherankan jika seorang Peter Carey memberikan penghargaan tinggi kepada yayasan termasuk juga pemiliknya. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo memang yayasan yang sangat murah hati, generous, bahkan mungkin yang paling murah hati dibandingkan dengan yayasan sejenis yang ada di Indonesia. Tidak. Bismillah, kalau bismillah apa yang kita kerjakan jadi ibadah, jadi akhirat ini motivasinya. Namun benarkah YAD semata-mata hanyalah sebuah yayasan biasa?
Laporan investigasi ini menemukan indikasi bahwa yayasan ini juga memiliki misi dalam tanda petik yang tidak pernah diungkapkan kepada publik, terutama karena yayasan ini juga dipakai untuk memajukan kepentingan pemiliknya, Hasyim Joyohadikusumo beserta keluarganya. Hasyim adalah anak adik kandung dari Prabowo Subianto, calon presiden Indonesia tahun 2014. YAD juga bekerja untuk kepentingan politik Partai Gerindra yang didirikan oleh dua bersaudara anak Sumitro Joyohadikusumo ini. Menteri Agama sekarang, yaitu yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Nazaruddin Umar, itu mengaku dia pernah waktu sekolah di Cornell University, mungkin S2 atau S3, itu dibiayai ya, dibantu oleh Prabowo Subianto, mungkin lewat yayasan Arsari Joyohadikusumo ini ya. Banyak cerita-cerita yang orang-orang yang dibiayai sekolahnya oleh Prabowo, oleh yayasan ini tampaknya, yayasan keluarga Joyohadikusumo. Hasyim. Kasus film dokumenter Sang Patriot mengindikasikan adanya kepentingan politik tersebut. Hubungan Hasyim dengan kakaknya Prabowo memang sangat dekat. Keduanya saling bahu-membahu dalam mewujudkan ambisinya. Hasyim lah yang membantu Prabowo terjun ke dunia bisnis ketika dia mengasingkan diri ke Yordania pasca kejatuhan mantan mertuanya Soeharto. Hasyim pula lah yang banyak berada di belakang layar dan membantu Prabowo melakukan political comeback dalam tanda petik ya, kembalinya secara politik ya Prabowo setelah terasing di Yordania. Demikian pentingnya peranan Hasyim atas kehidupan bisnis dan politik Prabowo sehingga dia sempat mengibaratkan bahwa dirinya hanya wayang dan Hasyim adalah dalangnya. Wayang dalam tanda petik, dalang dalam tanda petik. Sulit untuk memisahkan YAD dari kegiatan politik yang dilakukan oleh pengurus dan pendirinya. Yayasan ini adalah yayasan keluarga. Para pengurusnya yang sebagian besar adalah keluarga Hasyim Joyohadikusumo juga terlibat dalam Partai Gerindra, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota parlemen yang mewakili Gerindra. Penyelidikan yang lebih mendalam atas yayasan ini memperlihatkan bahwa YAD tidak saja aktif di Indonesia tapi juga di Washington DC, Amerika Serikat. Laporan ini akan memperlihatkan bagaimana YAD pada tahun 2013 telah menyewa sebuah firma pemengaruh atau lobbying firm yang bernama Williams Mullen PC pada tahun PC itu Peter Carey ya. Pada tahun itu juga YAD diketahui telah mengeluarkan uang sebanyak 660.000 dolar Amerika Serikat atau 7,8 miliar untuk kepentingan lobbying. Jumlah sebesar itu lebih dari separuh penghasilan William Mullen PC dari jasa lobbying pemengaruh di tahun 2013. Laporan ini juga akan memberikan konteks bagaimana usaha lobbying bekerja dalam sistem politik Amerika. Dalam kaitannya dengan Gerindra, usaha Hasyim Joyohadikusumo melakukan usaha lobbying di Washington lewat YAD miliknya sangat berlawanan dengan retorika yang selalu dikumandangkan Partai Gerindra. Nah ini kelihatannya ada paradoks di sini ya. Di dalam penampilan publiknya, Gerindra tampil sebagai partai ultra nasionalis yang akan melindungi kepentingan Indonesia dari dominasi dan pencurian kekayaan dalam tanda petik ya dari negara-negara asing. Tidak terlalu sulit untuk menebak bahwa yang dijadikan sasaran oleh Gerindra adalah negara-negara barat, terutama Amerika Serikat.
Usaha lobbying menjadi sangat aneh karena pada hakikatnya si pelobby meminta kepentingannya diakomodasi dalam kebijakan sebuah pemerintah. Nah, sekarang ini si penulisnya bicara tentang Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo berdiri tahun 2006. Lembaga ini merupakan yayasan pribadi keluarga Hasyim Joyo Hadikusumo. Pada awal berdirinya namanya adalah Yayasan Keluarga Hasyim Joyo Hadikusumo, disingkat YKHD. Pada 20 Oktober 2009, YKHD diubah menjadi Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Arsari adalah akronim dari ketiga anak Hasyim dari perkawinannya dengan Ani Haryati, yaitu Aryo Setiaki, Rahayu Saraswati atau Sarah, dan Siti Indrawati atau Indra. Keluarga, ya kan, Arsari itu apa? Arsari, AR-nya apa? Ani Haryati istrinya, Aryo Setiaki, terus Saraswati atau Sarah, Indra atau Siti Indrawati, ya kan? Gak cocok juga Setia. Oh Sarah, I-nya Indrawati. Oh, I yang diambil huruf I-nya aja, bukan Ri. Istrinya Ani Haryati duduk sebagai pembina Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, sementara Hasyim menjadi ketua yayasan. Anak-anak Hasyim, Aryo, Sarah, dan Sarah duduk sebagai dewan pengawas bersama Siswanto Sudomo. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan sosial, pelestarian alam budaya, dan sejarah. Dari data-data yang dikumpulkan untuk laporan ini terungkap bahwa YAD tidak saja memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin, tapi juga kepada para mahasiswa. Nah ini, dan dosen yang hendak meneruskan studi di dalam maupun di luar negeri. Satu hal yang tidak dilakukan oleh filantropis di Indonesia tapi jamak di luar negeri adalah memberikan penghargaan dan peningkatan kesejahteraan para pendidik. Kasarnya, Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo memberikan gaji atau tambahan gaji kepada para guru dan dosen. Bahkan untuk kasus Peter Carey, dia diundang untuk mengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, konon dengan standar gaji internasional. Semuanya dibayar penuh oleh YAD. Yayasan ini juga memberikan perhatian khusus kepada bidang-bidang studi kering, dalam tanda petik kering ya, seperti sejarah, arkeologi atau paleoantropologi, sastra Nusantara dalam garis miring adalah sastra Jawa, dan sastra Indonesia. Selain memberikan perhatian kepada pengajar dan mahasiswa, YAD diketahui juga memberikan fasilitas penunjang seperti gedung, laboratorium, serta prasarana penunjang seperti komputer. YAD juga sangat memperhatikan kesenian. Lembaga ini memugar Museum Radia Pustaka, sebuah museum kebudayaan Jawa di Surakarta, memugar makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, dan merestorasi lukisan karya maestro Raden Saleh, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro dan Harimau Minum. Di permukaan tampak seolah-olah YAD adalah sebuah yayasan sosial murni yang merupakan karya sosial dari Hasyim Joyo Hadikusumo kepada Indonesia sejak pindah ke London setelah bisnis yang dikelolanya lewat grup Tirta Mas bangkrut karena dilanda krisis moneter 1997. Peruntungan Hasyim rupa-rupanya meningkat. Dia membangun lembaga filantropis. Keluarganya menyerupai filantropis terkenal dunia semacam Rockefeller, Carnegie, Karim Aga Khan IV, atau Al-Walid bin Talal. Sekarang bahas Hasyim, keluarga besar Joyo Hadikusumo dan Gerindra. Seperti telah disinggung di atas, Hasyim Joyo Hadikusumo tidak bisa dipisahkan dari Gerindra bersama kakaknya Prabowo Subianto. Dia salah satu pendiri partai ini. Di Gerindra, Hasyim duduk sebagai Dewan Pembina, sementara Prabowo menjadi Ketua Dewan Pembina. Dalam struktur Gerindra, kekuasaan Ketua Dewan Pembina sangat besar.
bahkan sama persis dengan kekuasaan Ketua Dewan Pembina Golkar pada saat dijabat oleh Soeharto. Selama berdirinya Partai Gerindra tidak pernah melakukan kongres kecuali satu kongres luar biasa yang diadakan di rumah pribadi Prabowo yang nan mewah di Hambalang pada 17 Maret 2012. Majalah Tempo melaporkan bahwa kepengurusan Gerindra sangat tersentralisasi. Kongres luar biasa yang berlangsung kira selama 3 jam di Hambalang itu memutuskan menyerahkan mandat Ketua Dewan Pembina untuk mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta menyempurnakan pengurusan untuk urusan partai. Prabowo memiliki kekuasaan tak terbatas. Hasyim adalah orang kedua terpenting di Gerindra setelah Prabowo. Bukan rahasia umum kalau Hasyim lah yang menjadi penyandang dana utama kegiatan politik Prabowo dan juga menjadi juru bicara terpercaya Prabowo terutama ke kalangan pebisnis internasional dan pemerintah negara-negara asing, karena negara-negara barat masih belum bisa menerima Prabowo akibat pelanggaran HAM di masa lalunya. Hasyim lah yang berbicara atas nama Prabowo pada kunjungan ke Amerika Serikat tahun 2013. Hasyim berbicara mewakili partainya dalam artian mewakili Prabowo dalam menyampaikan visinya tentang ekonomi Indonesia di lembaga Indonesia Amerika yang sangat berpengaruh USINDO, The United States Indonesia Society. Selain Hasyim, dominasi klan Sumitrojoyo Hadikusumo juga sangat kuat di Gerindra. Di Dewan Penasehat duduk Sudrajat Djiwandono. Saya pernah satu ruangan ya, bertemu dengan Sudrajat Djiwandono waktu kakak saya yang beda 2 tahun dengan saya menikah dengan saudaranya Sudrajat Djiwandono di catatan sipil di Ciputat ya, dekat kampus UIN. Saat itu Sudrajat Djiwandono adalah gubernur BI. Dia datang dengan pakai pakaian jas ya. Tapi saya nggak salaman, tapi saya tahu dia gubernur Bank Indonesia. Mantan gubernur BI pada masa Orde Baru yang juga ipar Prabowo. Di Dewan Pertimbangan selain Prabowo, Ketua dan Hasyim anggota, ada juga Nyonya Bianti Djiwandono, kakak Nyonya Maryani Joyo Hadikusumo, adik Prabowo. Bianti ini kakak dari Prabowo ya. Dan Thomas Amulyatna Djiwandono, MA, keponakan anak dari Sudrajat dan Bianti. Jadi Sudrajat Djiwandono itu nikah dengan Bianti, kakak dari Prabowo. Jadi Thomas adalah keponakan dari Prabowo. Selain itu ada juga Edi Prabowo, MBN disebut-sebut sebagai anak angkat Prabowo. Dalam susunan pengurus ada Aryo Setiaki Joyo Hadikusumo yang menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal. Aryo juga menjabat sebagai ketua Tidar Tunas Indonesia Raya, organisasi underdog Gerindra. Nama Thomas Amulyatna Djiwandono yang sekarang jadi wakil menteri keuangan ya di zaman akhir pemerintahan Jokowi dan sekarang di awal pemerintahan Prabowo, dia menjadi wakil dari Sri Mulyani ya, Thomas Djiwandono. Kembali muncul dalam susunan pengurus sebagai bendahara partai. Di samping itu ada Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Kepala Departemen Peningkatan Perfilman Nasional, dan Budi Satrio Djiwandono, Ketua Bidang Investasi dan Pasar Modal. Tampaknya semua diarahkan untuk menguasai ekonomi dan keuangan ya. Mengingat peran penting Hasyim dan klan Sumitrojoyo Hadikusumo di dalam Gerindra, maka tidak mengherankan jika kepentingan Gerindra juga dilayani lewat Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Nyamuk. 3 orang pengurus Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo juga duduk dalam susunan kepengurusan Gerindra. Sekarang membeli pengaruh. Menurut data yang saya peroleh dari The Sunlight Foundation, sebuah lembaga nirlaba yang berusaha meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban accountability di semua lembaga pemerintahan di Amerika Serikat, Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo pernah menyewa sebuah perusahaan lobbying yang bernama William Mullen PC. Itu dilakukan Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo sepanjang tahun 2013. Dan laporannya ke Kongres Amerika, lobbying ini bertujuan untuk mempromosikan hubungan yang kuat antara pemerintah Amerika Serikat,
bisnis Amerika dan masyarakat Amerika dengan warga Indonesia serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat termasuk dalam masalah pertumbuhan ekonomi dan keamanan regional seperti yang diinginkan dan didukung oleh Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Tidak banyak yang bisa diketahui dari pernyataan yang kabur ini. Bukankah apa yang tertulis menjadi tujuan lobbying ini sesungguhnya juga merupakan fungsi dari Kedutaan Besar Indonesia di Washington? Apa sesungguhnya yang dilobi oleh Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo? Apa isu yang spesifik yang membuat Hashim dan Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo mengeluarkan uang sedemikian banyak, yaitu 7,8 miliar atau 6.600 berarti 6.600.000 dolar ya, untuk mengeluarkan uang sedemikian banyak untuk usaha lobbying. Persoalan ini akan dibahas lebih mendetail kemudian. Perusahaan yang dipilih untuk melakukan lobbying adalah William Mullen. Ini adalah perusahaan yang termasuk skala kecil dalam bisnis lobbying. William Mullen semula hanya sebuah firma hukum dan lobbying di tingkat lokal, terutama di negara bagian Virginia dan North Carolina. Namun sejak 2011 dia berekspansi ke Washington DC dan memulai pekerjaan untuk melobi pemerintah federal Amerika. Ekspansi ke Washington DC dilakukan dengan memperkerjakan lobbyis ternama, yaitu Mike Farrell, orang yang menjadi kepala lobbyis untuk kepentingan Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Menurut situs OpenSecrets.org, sebuah lembaga yang menelusuri semua dana politik Washington DC, pada tahun 2013 pendapatan William Mullen dari usaha lobbying sebesar $1.270.000 Amerika. Dari total pendapatan itu $660.000 disumbang oleh Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Artinya Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo menyumbang lebih dari setengah pendapatan William Mullen pada tahun 2013. Ada 5 lobbyis yang dipekerjakan untuk menangani kepentingan Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Sebagaimana biasanya, para lobbyis berasal dari berbagai spektrum ideologis. William Mullen sendiri cenderung Republikan dalam orientasi politiknya. Kelima lobbyis yang disewa Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo punya orientasi politik yang berbeda. Mereka adalah Michael Farrell, Demokrat; Thomas Joly, Demokrat; Jill Grabowski, Demokrat; Singland McAllister, Demokrat; dan Charles Nottingham, Republik. Tim yang menangani kepentingan lobby Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo juga memiliki keahlian yang berbeda. Farrell, Joly, dan McAllister adalah orang yang malang melintang baik di bidang legislatif maupun dalam cabang eksekutif dari pemerintahan. Sementara Grabowski adalah seorang ahli marketing dan public relations. Sementara Chip Nottingham selain ahli transportasi adalah juga operator politik di DPR untuk Partai Republik. Lobbying adalah aktivitas politik yang sah secara hukum di Amerika. Para lobbyis dipekerjakan oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk memajukan kepentingan mereka dalam sebuah undang-undang atau kebijakan pemerintah. Umumnya yang menjadi lobbyis adalah bekas politisi, bekas pegawai kongres, atau bekas operator politik dalam garis miring organisator kampanye. Mereka tahu siapa yang harus diajak bicara untuk menyelaraskan kepentingan kliennya. Hasil kerja mereka bisa mempengaruhi kebijakan pemerintahan atau undang-undang yang ditelurkan oleh Kongres. Publik Amerika memandang lobby sebagai sesuatu yang sangat negatif. Istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan para lobbyis ini adalah orang yang pekerjaannya jual beli pengaruh. Banyak yang memandang bahwa demokrasi diturunkan derajatnya oleh usaha lobbying karena oleh para lobbyis politik ditentukan oleh uang. Karena oleh para lobbyis politik ditentukan oleh uang. Siapa yang memiliki uang, dia pasti mampu membayar lobbyis dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk undang-undang maupun regulasi lainnya, sehingga sesuai dengan kepentingannya.
Itu sebabnya sangat sedikit politisi yang mengawali karirnya sebagai lobbyist karena citra lobbyist demikian buruknya. Namun secara ekonomi, lobbying adalah sebuah industri yang bernilai miliaran dolar. Mantan politisi atau mantan pejabat publik seringkali terjun ke dalam bisnis lobbying setelah keluar dari politik. Gaji sebagai pejabat publik yang kecil mendorong para mantan politisi syarat pengalaman dan keterampilan politik itu terjun ke bisnis lobbying. Yayasan Arsari Joy Hadikusuma bukanlah lembaga yang pertama yang membayar lobbyist untuk mempengaruhi pemerintah Amerika. Pada zaman Orde Baru, usaha lobbying Indonesia di Amerika dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut membawa kepentingan Soeharto secara tidak langsung karena ada kepentingan bisnis mereka yang terkait dengan Soeharto. Namun beberapa kali pemerintahan Soeharto juga membayar lobbyist untuk memoles citra Indonesia di depan pemerintah Amerika. Perusahaan Hill and Knowlton dan White and Case diketahui telah menerima bayaran dari pemerintah Indonesia sebesar 6,8 juta antara tahun 1991 sampai 92 setelah pembantaian Santa Cruz di Dili, Timor Timur pada 12 November 1991. Indonesia membayar perusahaan lobbying Baron Metzler sebesar 5 juta untuk membantu memperbaiki citra negara dalam soal HAM dan lingkungan, membantu dalam tanda petik membantu memperbaiki citra negara dalam soal hak asasi manusia dan lingkungan. Pada tahun 1996 pemerintah Orde Baru juga memperbaharui kontrak dengan Person Musteller dan menyerahkan 5 juta dolar Amerika lagi. Lobbying menjadi semakin umum setelah Soeharto jatuh. Jika pada masa Orde Baru pemerintah turun tangan langsung untuk melobi, maka dalam periode selanjutnya lobbying juga dilakukan lewat yayasan yang tidak terlalu jelas peruntukannya. Pada tahun 2001 Yayasan Sekar Mahoni Sakti diketahui telah menyewa Advantage Associates untuk menciptakan pandangan positif tentang Indonesia di Kongres Administrasi Pemerintahan dan pada Departemen Pertahanan. Menciptakan pandangan positif tentang Indonesia di Kongres Administrasi Pemerintahan dan pada Departemen Pertahanan. Namun ada juga tujuan lainnya, yaitu menghapus embargo suku cadang pesawat militer C-130. Dari penelusuran saya tentang lobbying ini, saya juga menemukan bahwa Jenderal Wiranto pernah 2 kali menyewa lobbyist di Washington. Jenderal Wiranto yang mencopot Prabowo dan kemudian Dewan Jenderal itu menghukum, menyerahkan ke Presiden untuk menjatuhkan sanksi dan akhirnya dipecat Prabowo dari dinas militer. Yang pertama dilakukan tahun 2000. Dalam dokumen yang saya dapatkan di tahun itu, Wiranto menyewa sebuah perusahaan Ains Communication. Biaya untuk lobbying itu adalah $20.000 per bulan untuk jangka waktu yang akan ditentukan. Kemudian Ains Communication akan memberikan jasa media outreach. Media outreach kepada Wiranto melalui pengorganisasian wawancara dengan Wiranto, baik dengan media cetak maupun elektronik, penulisan opini di koran-koran atas nama Wiranto, dan menuliskan editorial yang tentu saja menurut kepentingan si kliennya ini, Jenderal Wiranto. Ketahuan juga akhirnya. Pada tahun 2001 Wiranto menyewa perusahaan lobbying lain, yaitu Trans-Pacific Partners LLC atau TPP, yang menyediakan jasa konsultasi public relations kepada Wiranto. Perusahaan ini berencana membangun sebuah website yang secara berkala akan diisi dengan berbagai informasi yang berhubungan dengan kejadian-kejadian pada saat referendum tahun 1999 di Timor Timur. Selanjutnya, dalam dokumen pencatatan yang ada pada Departemen Kehakiman Amerika Serikat disebutkan bahwa penyebaran informasi ini ditujukan untuk mengoreksi kesalahan persepsi publik
terhadap aktivitas Wiranto selama masa transisi status Timor Timur. TPP juga menawarkan untuk memberikan bimbingan kepada Wiranto guna memperbaiki citranya di Amerika. Untuk jasa ini TPP akan menerima bayaran $250.000 dan $50.000 Amerika untuk biaya operasional, jadi total $300.000. Wiranto harus membayar semua biaya perjalanan ke Indonesia termasuk tiket pesawat kelas bisnis dan perjalanan darat untuk para lobbyis tadi ya. Pemerintah Indonesia juga pernah menyewa mantan senator dan calon presiden dari Partai Republik Bob Dole untuk melobi pemerintah AS dalam kasus Pertamina versus Karaha Bodas. Dalam kasus ini Pertamina dianggap mengingkari kontrak kerja dengan perusahaan AS Karaha Bodas Incorporation dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Jawa Barat. Bob Dole sendiri adalah penasihat pada perusahaan Elson and Bird yang disewa pemerintah untuk melobi pemerintah AS. Elson and Bird tampaknya tidak hanya bertugas melobi dalam urusan Pertamina. Isu yang tidak kalah pentingnya adalah pencabutan pembekuan program pemerintah AS untuk militer Indonesia, khususnya International Military Education and Training (IMET) dan Foreign Military Financing (FMF). Yang menarik, mereka yang terlibat dalam usaha lobbying ini adalah orang-orang di sekitar Presiden Megawati Soekarno Putri. Andreas Harsono, jurnalis investigatif yang menelisik kasus ini, menemukan bahwa Yohanes Hardian Wijonarko, bendahara sebuah organisasi yang bernama Yayasan Kawula Alit Nusantara, bertanggung jawab melakukan pembayaran kepada Elson and Bird. Yayasan ini terkait dengan Taufik Kemas yang tidak lain adalah suami Yayasan Kawula Alit Nusantara. Yayasan ini terkait dengan Taufik Kemas yang tidak lain adalah suami Megawati. Cahyokumolo, Inner Circle Megawati, menjadi direktur eksekutif yayasan ini. Penelusuran kemudian mendapati bahwa uang yang dipakai untuk membayar Elson and Bird ada tahu bulat lewat. Yayasan ini terkait tahu bulat dadakan. Yayasan ini terkait dengan Taufik Kemas yang tidak lain adalah suami dari Megawati. Cahyokumolo, Inner Circle Megawati, menjadi direktur eksekutif yayasan ini. Penelusuran kemudian mendapati bahwa uang yang dipakai untuk membayar Elson and Bird berasal dari pengusaha Peter Sonda dari Raja Wali Group. Lembaga pemerintah Indonesia juga pernah melakukan upaya lobby ini. Pada bulan Mei 2005, Yayasan Gus Dur, sebuah yayasan yang didirikan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur, diketahui telah menandatangani kontrak dengan firma lobbying Richard Collins and Co. Penelusuran yang dilakukan kemudian oleh The Center for Public Integrity menemukan bahwa lobbying ini sesungguhnya dilakukan oleh BIN, Badan Intelijen Negara. Yayasan Gus Dur hanya dipakai namanya untuk lobbying ini tanpa Gus Dur sendiri mengetahuinya. Lobbying ini bertujuan untuk mendesak pemerintah AS agar memulai lagi latihan-latihan militer yang dulu pernah dilakukan. Latihan-latihan ini dihentikan karena pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia, terutama dalam pembantaian Santa Cruz di Chili itu. Usaha untuk membeli pengaruh di Washington ternyata tidak saja dilakukan oleh pihak pemerintah. Jadi itu tulisan ini usaha-usaha yang dilakukan oleh Yayasan Arsari Jaya Hadikusuma itu hanya entry point, titik masuk untuk menelusuri yayasan-yayasan yang pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh Indonesia dalam melakukan lobby dan membeli pengaruh di Washington, di Amerika, ya, untuk kepentingan mereka, ya, untuk kepentingan yayasan itu. Jadi ini tidak semata-mata hanya membahas Yayasan Arsari Jaya Hadikusuma, tapi juga Gus Dur, Taufik Kemas, kemudian tadi Wiranto dan lain-lain, ya.
Ada pula keterlibatan yayasan-yayasan yang terkait pada elit yang sedang berkuasa. Ya, jadi perlu bergeser ya ketika lembaga pemerintah. Keadaan kemudian bergeser ketika lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan lobby. Ada pula keterlibatan yayasan-yayasan yang terkait pada elit yang sedang berkuasa seperti Yayasan Sekar Mahoni Sakti dan Yayasan Kawula Alit Nusantara yang membedakan Yayasan Arsi Joyo Hadikusumo adalah bahwa pengurus yayasan ini berada di luar kekuasaan. Sejauh yang saya ketahui, Yayasan Arsari tidak terkait dengan kepentingan militer ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan demikian menarik sebenarnya untuk mengetahui apa sesungguhnya tujuan dari lobby yang dilakukan Arsari. Ya, akhirnya ketahuan lobby yang dilakukan Arsari ya untuk mengantarkan Indonesia menjadi presiden, dan itu tercapai Presiden Prabowo pada tahun ya 10 tahun kemudian ya. Kabut asap lobbying Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Tidak banyak yang diketahui apa yang diperoleh Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo atau dalam hal ini Hashim dalam usaha lobbying. Statement dalam laporan di Kongres sebagaimana yang disebut di atas sangat kabur. Saya berusaha mencari tambahan informasi dari United States Department of Justice yang memiliki website FARA@gov yang memuat semua kegiatan lobbying. FARA atau Foreign Agents Registration Act mengharuskan setiap firma lobbying mengisi formulir dan menyerahkan setidaknya 2 dokumen untuk diketahui secara umum. Sayangnya hingga kini saya belum menemukan Willy Mullins dalam kaitannya dengan Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo dalam daftar registrasi FARA tersebut. Namun dalam pendaftaran di Senat dan di PR ada satu kolom yang mengidentifikasikan lembaga yang disasar dalam urusan lobbying ini, yaitu DPR, Senat, Departemen Luar Negeri atau State Department and USAID. Karl Ross, seorang lobbyis untuk lembaga-lembaga HAM nirlaba, mengatakan bahwa ada kemungkinan lobbying ini bertujuan untuk memperbaiki citra di depan anggota Kongres atau Kongres Amerika atau mengubah kebijakan di tingkat eksekutif. Namun itu pun tidak memberikan gambaran yang cukup akurat tentang upaya lobbying ini. Seorang informan mengatakan memang Hashim bertemu dengan beberapa anggota Kongres dalam kunjungannya ke Washington DC pada tahun 2013. Salah satu persoalan yang dibicarakan adalah soal larangan masuk ke Amerika Serikat bagi Prabowo Subianto. Ini beberapa hari lagi Prabowo Subianto sudah bisa masuk ke Amerika ya. Selain ke Cina, selain ke Cina dan ke mana itu ke Peru, Brasil ya, ada 5 negara yang dikunjungi. Prabowo juga melakukan kunjungan kerja ke Amerika ya, berarti sudah tidak diblok lagi oleh pemerintah Amerika. Seorang senator kabarnya berkomentar, "It will be okay if you are in, but it will stay the same if you are not." Tidak ada masalah jika masuk, artinya Prabowo terpilih jadi presiden. Akan tapi keadaan akan tetap sama kalau tidak terpilih sebagai presiden. Saya tidak dapat memverifikasi jawaban ini. Ini tulisan 2014 ya, 10 tahun yang lalu. Seorang senator kabarnya berkomentar, "It will okay if you are in. Tidak ada masalah jika masuk, artinya Prabowo terpilih menjadi presiden, but it will stay the same. Akan tapi keadaan tetap sama if you are not, kalau kamu tidak terpilih sebagai presiden." Saya tidak dapat memverifikasi jawaban ini. Hashim melakukan banyak hal dalam kunjungannya bulan April 2013 itu. Dari log pertemuan di State Department terlihat bahwa Hashim telah menemui Dubes Louis dibakar 2 kali, yakni tanggal 24 April jam 4.15 sore dan 26 April 2013 ya, jam 9 pagi. Dubes Debaka adalah duta besar untuk kantor urusan memonitor dan memerangi lalu lintas perdagangan manusia, The Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons.
Dia menjabat sejak tahun 2009 dan berkantor di Departemen Luar Negeri AS. 2 kali pertemuan itu menimbulkan pertanyaan, apa urusan Hashim dalam Yayasan Arsari dengan isu-isu trafficking atau perdagangan orang. Ternyata ini ada hubungan dengan Putri Hashim, Saraswati, yang mengaku memiliki keprihatinan atas isu-isu perdagangan manusia, human trafficking. Secara demikian dia dipanggil adalah seorang aktivis yang membintangi film-film yang diproduksi oleh Margaret House Films milik Rob Alien dan media desa Indonesia yang dipimpinnya sendiri. Saat ini Sarah adalah politisi Gerindra dan dia terpilih untuk duduk di DPR RI mewakili distrik Jawa Tengah 4. Dalam majalah sebuah LSM yang bernama Wadah, terlihat Sarah mempresentasikan pandangan tentang perdagangan manusia di hadapan beberapa anggota DPR AS. Di antara yang hadir adalah Congressman Bobby Scott dari Demokrat dari Virginia dan Congresswoman Barbara Lee, Demokrat dari California. Presentasi ini didampingi oleh Singleton McAllister yang tidak lain adalah lobbyist yang bekerja untuk William Mullen. Ya, seberapa jauhkah keterlibatan Sarah dalam isu-isu perdagangan manusia? Beberapa aktivis perdagangan manusia mengaku tidak terlalu mendengar nama Sarah di lapangan. Satu-satunya peristiwa besar dari klan Sumetro Jaya Hadikusumo yang berkaitan dengan trafficking adalah ketika Prabowo membela Wilfrida Soik, seorang tenaga kerja wanita TKW asal Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang dijatuhi hukuman mati di pengadilan Malaysia. Namun banyak orang memperkirakan bahwa bantuan ini bermotif politik. Kita tidak tahu untuk apa persisnya upaya lobbying oleh Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo tersebut. Namun lobbying tersebut paling tidak memberikan indikasi adanya usaha Hashim untuk memperkuat posisi politiknya di Washington DC. Pada kunjungan April 2013, Hashim juga meresmikan berdirinya The Sumitro Joyo Hadikusumo Center. The Sumitro Joyo Hadikusumo Center for Emerging Economics in South Asia. Lembaga yang memiliki nama panjang itu didanai oleh Hashim. Akan tetapi tidak pernah disebutkan berapa besar dana yang digelontorkan Hashim untuk center ini. Banyak orang-orang penting di Washington duduk di dalam Dewan Penasihat Center ini, antara Richard Armitage, mantan deputi Menlu AS tahun 2001 sampai 2005, William Cohen, mantan Menteri Pertahanan AS, dan Ralph Boyce, bekas besar di Jakarta, AS di Jakarta. Center ini diketuai oleh Ernest de Boer, yang juga adalah presiden dari perusahaan Boer Asia Group. Perusahaan jasa konsultan ini memiliki kantor pusat ekonomi di Asia. Di Jakarta, kantor Boer Asia Group dipimpin oleh Douglas Rimet, seorang Indonesianis yang banyak menulis soal Islam dan politik di Indonesia. Keterlibatan Hashim secara langsung di Washington lewat usaha lobbying maupun CSIS. CSIS ini kantornya di Tanah Abang ya. Agaknya memperbesar kredensial di kalangan orang-orang berpengaruh di Washington DC. Ada juga tanda lain yang menjadi kepentingan Hashim terhadap Amerika. Hashim pernah menulis sebuah artikel di harian The Hill, harian yang paling banyak dibaca oleh politisi di Washington. Dalam artikel yang berjudul Indonesia Needs United States Helps for Free Election, Indonesia memerlukan bantuan AS untuk pemilihan bebas, Hashim menghimbau agar pemerintah AS mengirimkan lembaga-lembaga seperti National Democratic Institute, the International Foundation for Electoral Systems, dan the International Republican Institute, the Carter Center. Carter Center pernah mengawasi pemilihan Indonesia tahun berapa itu, pernah datang, the Carter Center dan lain sebagainya untuk memonitor pemilu di Indonesia. Jimmy Carter didirikan oleh Presiden Amerika yang dikenal sebagai tukang kacang itu, Jimmy Carter. Hashim khawatir akan kecurangan-kecurangan dalam pemilu dan dia dicurangi 2 kali, dan kemudian dia mungkin melakukan kecurangan sampai dia dibantu oleh Jokowi yang juga curang. Itu yang persoal kemarin 2024 ya. Dan tentu kecurangan-kecurangan ini akan merugikan partainya dalam kans kakaknya untuk menjadi presiden. Dugaan yang paling kuat dari upaya lobbying ini adalah untuk kepentingan Prabowo Subianto dalam perjalanannya menuju kepresidenan. Akhirnya 10 tahun setelah melakukan lobbying di Washington, tampaknya
usaha itu berhasil karena 20 Oktober kemarin ya 2024 kakaknya Hashim yaitu Prabowo Subianto itu dilantik menjadi presiden, dan beberapa hari lagi dia akan ke Amerika. Salah seorang senator tadi bilang tahun 2014 ya, dia nggak apa-apa ya, dia bisa masuk kalau dia jadi presiden, masuk ke Amerika. Tapi kalau dia nggak bisa masuk ke Amerika kalau dia keadaannya tetap sama, nggak jadi presiden ya. Dugaan yang paling kuat dari Oping ini adalah kepentingan Prabowo Subianto dalam perjalanan menuju kursi kepresidenan. Bagaimana sikap AS terhadap Prabowo? Agaknya Washington di bawah Presiden Obama masih bersikap kukuh dan secara terang-terangan memperlihatkan sikap tidak sukanya pada Prabowo. Ini tahun 2014 ya. Duta Besar Amerika di Jakarta Robert Blake secara terus terang menulis surat ke koran The Wall Street Journal dan mengatakan perlunya penyelidikan atas pelanggaran hak asasi manusia Prabowo di masa lalu. Namun apapun yang terjadi, Hashim sudah membuka jalan untuk Prabowo di Washington. Seperti yang dikatakan oleh seorang senator di atas, things will be okay if he is in. Semuanya akan baik dan dia bisa masuk ke Amerika kalau dia jadi presiden. Itu artinya penulis adalah peneliti masalah militer dan jurnalis lepas freelance. Tulisannya pernah muncul di Prisma, Jurnal Indonesia, dan Insight Indonesia. Ini catatan kakinya ada 1, 2, 3, 4 sampai 30 tadi ya. Catatan kakinya itu jadi tampaknya referensinya cukup kuat ya, sampai 30 ya. 38 Majalah Tempo melaporkan bahwa sekitar bulan September 2013 ada 2 diplomat dan 2 pejabat intelijen AS yang datang menemui Prabowo di rumahnya di Hambalang. Lihat Tempo edisi 28 Oktober sampai 3 November 2013. Indo Progress ya yang mempublikasikan tulisan ini adalah media murni non-profit demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar. Kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak yang membaca Indo Progress dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda. Kirim donasi, kirim tulisan. Indo Progress adalah media pikiran progresif yang menawarkan ruang untuk bertukar gagasan dan pengalaman politik praktis ya. Tentang Indo Progress kita klik ya, apa ini, mukodimah ya, bisa dibuat ya. Visi Indo Progress: 1. Anti kapitalisme, 2. Anti militerisme, 3. Mendukung penuh kesetaraan gender dan orientasi seksual, 3. Pro kelestarian lingkungan, itu 4 ya. 5. Menolak penyebaran kebencian yang berlandaskan pada sentimen sektarian, baik sektarianisme agama, suku, ras, dan nasionalisme sempit. 6. Mendukung penuh demokratisasi ilmu pengetahuan sebagai jalan memerangi dogmatisme dalam pemikiran. 7. Berwatak internasional, artinya dalam perjuangan pembebasan dari penindasan kapita, rakyat pekerja di Indonesia berbagi solidaritas dan kerjasama dengan perjuangan rakyat pekerja di berbagai belahan dunia. Pada akhirnya kemenangan rakyat pekerja atas kapital haruslah merupakan karya dari rakyat pekerja itu sendiri. Itu ya. Semoga ya Indo Progress bisa Anda baca sendiri. Saya dapat kiriman dari seorang donatur dari pembangunan Masjid Enam Syuhada di Bogor. Terima kasih Pak atas kirimannya, dan sudah saya bacakan. Meskipun Bapak tidak memberikan perintah untuk membaca, tapi saya merasa penting untuk membacakan, untuk memberikan konteks terhadap Prabowo yang kemudian 10 tahun setelah tulisan ini dibuat, dia terpilih menjadi presiden, dan perjalanan menuju kegemilangan Prabowo telah dirintis oleh adiknya Hashim Joyo Hadikusumo dengan Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo sejak 2013.
mungkin jauh sebelum itu. Perjalanan yang cukup panjang, berliku-liku, naik turun, melereng, dan kemudian mencapai tujuan politis yang diinginkan oleh setidak-tidaknya oleh Hashim Joy Hadikusumo dan kakaknya Prabowo Subianto, yang sebentar lagi mereka akan masuk ke benua Amerika yang selama bertahun-tahun mencegah Prabowo masuk ke sana karena diduga melakukan pelanggaran HAM. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.